Sorry. Selamat siang semuanya, selamat datang di Lit Film Classroom. Sesi ini merupakan bagian dari Jakarta Content Week 2020. Perkenalkan, nama saya Permata Adinda atau biasa disapa sebagai Dinda. Kali ini akan memandu sesi diskusi bersama narasumber kita yang pasti sudah tidak asing lagi, Mas Yosep Angginun. Kali ini Mas Anggi akan membahas soal bagaimana proses adaptasi dan rekonstruksi dari sosok penyair Wiji Tukul menjadi filmnya Istirahatlah Kata-Kata. Sedikit perkenalan singkat tentang Mas Anggi. Mas Yosep Angginun telah aktif membuat film sejak SMA. Mas Anggi menyutradarai Istirahatlah Kata-Kata, film tentang sastrawan atau aktivis Wiji Tukul. Istirahatlah Kata-Kata sendiri sudah mendapatkan nominasi 2 Piala Citra dan memenangkan Best Film di Bangkok ASEAN Film Festival 2017. Selain itu ada film terbaru Mas Anggi juga, The Science of Fiction, yang telah tayang perdana di sesi kompetisi utama Locarno Film Festival 2019 dan mendapatkan Special Mention Award. Film ini mendapatkan penghargaan sutradara terbaik di Porto Postdoc Film and Media Festival 2019 dan penghargaan dari Taipei Golden Horse Film Festival. Saat ini Mas Anggi sedang menyelesaikan dokumenter tentang grup musik perempuan Voice of Bacaprot. Oke, nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan lewat chat. Silakan untuk pemaparannya Mas Anggi. Terima kasih. Terima kasih Dinda atas pembukaannya. Selamat sore teman-teman. Semakin sore di sini karena saya di Bali, jadi mungkin jeda satu jam dengan teman-teman yang di Jakarta yang mengoperasikan semuanya ini. Tapi pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih karena film Istirahatlah Kata-Kata ini dibuat sudah sekitar 5 tahun yang lalu, kemudian tayang perdana sekitar 4 tahun yang lalu tayang di bioskop Indonesia mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahun lebih sedikit gitu. Terus kemudian sampai hari ini masih dibicarakan, masih terus-menerus menjadi obrolan gitu di mana-mana, termasuk pada saat terakhir ditayangkan secara umum di TVRI sekitar mungkin di masa pandemi ini sekitar beberapa bulan yang lalu, yang kemudian juga lalu membangkitkan diskusi lagi tentang tokoh yang memang dibuat dibuat filmnya, yaitu Wiji Tukul. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang proses produksinya, saya tidak sendiri ketika membuat film ini. Saya bukan inisiator utama film ini. Karena apa? Karena memang sebenarnya saya harus terus terang bahwa Wiji Tukul itu bukan tokoh yang dekat dengan saya. Era reformasi di tahun 98 ke bawah sampai mungkin pergerakan-pergerakan mahasiswa dan gerakan-gerakan sosial untuk menumbangkan rezim Soeharto itu jauh dengan saya secara secara jarak gitu, tapi juga secara umur. Jadi saya waktu tahun 90-an itu saya SD SMP gitu, tahun 98 saya masuk SMA, tahun 2001 saya masuk kuliah gitu. Dan di tahun-tahun 2001 itu saya justru baru mengenal gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi mahasiswa atau organisasi anak muda atau organisasi sosial yang memang sebelumnya sudah menumbangkan rezim di tahun 98. Secara jarak juga karena saya tidak berasal dari pusat-pusat pergerakan. Ya, saya dari Jogja, tapi bukan Jogja yang dibayangkan teman-teman di daerah perkotaan. Saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil gitu di Sleman, yang kalau harus ke pusat kota, kira-kira saya harus memakai kendaraan bermotor sekitar 1 jam, 40 menit lah, setengah jam sampai 40 menit. Jadi waktu kemudian terjadi banyak demonstrasi di Kejayaan, di sekitarnya Yogyakarta, bahkan ada pengumpulan massa atau berkumpulnya massa di tahun 98 di daerah Jalan Solo dan sebagainya, itu saya benar-benar hanya melihatnya dari media massa.
maksudnya tidak dekat, tidak mengalami secara langsung. Kira-kira seperti itu. Tolong slide-nya bisa dibuka, slide pertama. Jadi pada dasarnya ketika saya diminta untuk membuat film Wiji Tukul, saya bicara itu sebagai diminta karena inisiasi pertama itu di coba yang atas ini slide kesekian kan. Nah, saya diajak untuk membuat film ini oleh sekumpulan teman-teman dari Yayasan Sastra yang menyelenggarakan Asian Literary Festival. Ada Mbak Oki Madasari, kalau nggak salah tadi mengisi acara di sini juga, dan kemudian ada Mbak Tunggal Pawestri dan beberapa orang-orang yang memang pengen mengenalkan atau menunjukkan lagi Wiji Tukul, mengajukan lagi pertanyaan soal di mana Wiji Tukul tentu saja, tapi juga kemudian menunjukkan Wiji Tukul yang sastrawan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Wiji Tukul sangat terkenal pada puisi-puisinya yang sebenarnya punya kecenderungan untuk dipakai atau digunakan untuk penyemangat ketika aksi-aksi demonstrasi. Artinya kemudian memang Wiji Tukul punya satu dimensi karakter atau dimensi istilahnya sifat, atau kemudian bahkan kita sebut sebagai suatu paket yang kemudian memang muncul sebagai sosok yang aktivis gitu. Nah, ruang lain yang kemudian menunjukkan Wiji sebagai sastrawan itu sepertinya mau diangkat, memang mau diangkat oleh teman-teman di Asian Literary Festival. Jadi Wiji yang multidimensional, Wiji yang kompleks, yang tidak semata-mata juga ada seorang aktivis pergerakan anak-anak muda, aktivis demokrasi, aktivis buruh, tapi juga kemudian dia adalah seorang sastrawan yang juga menunjukkan puisi-puisinya itu ada dalam satu khasanah sastra, atau bisa dikaji dari ruang-ruang sastranya. Di sini saya tuliskan kenapa Wiji Tukul, ya memang saya kira tokoh yang representatif untuk berbicara di dua wilayah perubahan sosial dan juga sebenarnya juga dari wilayah sastra itu, ya memang tokoh yang paling sering disebut, tapi juga masih sangat misterius kasusnya, tidak ada jawaban atas kasusnya. Kalaupun ada jawaban ataupun pengadilan, sebenarnya seperti sebuah drama pengadilan, itu adalah Wiji Tukul. Ada banyak orang-orang lain yang memang hilang sampai saat ini, tapi kemudian kita memang sengaja fokus ke Wiji Tukul karena kemudian itu tadi kami ingin memunculkan dimensi sastra beliau. Tapi di samping itu, Wiji sendiri adalah sosok yang sebenarnya sangat manusiawi. Sama seperti saya, sama seperti Anda semua yang menyimak ini, Wiji adalah orang yang sebenarnya juga seorang ayah, seorang laki-laki, seorang yang juga punya rasa takut, seorang yang punya cita-cita, seorang yang sederhana tapi juga rumit, seseorang yang sebenarnya punya dimensi menjadi orang baik tapi juga kadang menjengkelkan. Paling tidak itu yang bisa saya dapatkan dari ketika saya bertemu dengan teman-temannya. Ada kerumitan sebagai manusia dalam sosok Wiji kayak gitu. Nah, waktu itu saya harus memfilmkannya. Dalam posisi saya diberi tawaran untuk memfilmkannya, saya menarik lagi ke dalam sejarah saya pribadi yang sebenarnya saya jauh sekali dari persoalan perubahan politik yang terjadi tahun 98. Karena itu tadi saya sebutkan di depan. Itu saya gunakan momen untuk kemudian menyutradarai sebuah film tentang tokoh tahun 98, tokoh reformasi 98 itu saya gunakan untuk membuat saya belajar dan memperdalam apa yang sebenarnya terjadi di situ. Saya kemudian jadi punya satu alasan untuk kemudian menelaah terus-menerus semakin dalam dan dalam tentang situasi saat itu, situasi nyata saat itu, situasi yang kemudian bisa saya dengarkan dari orang-orang pelaku, atau situasi yang bisa saya dengarkan atau saya lihat dari bacaan-bacaan yang mungkin tidak pernah saya punya akses untuk membacanya.
lalu awalnya gimana? Apa yang pertama kali saya lakukan? Sebenarnya yang pertama, silakan bisa di next slide. Yang pertama saya lakukan itu, saya punya kebingungan yang sangat apa ya, stressful. Gitu. Jadi iya, saya seperti punya kesempatan, tapi saya punya kebingungan yang dahsyat saat itu. Gitu. Karena ada satu tokoh yang sebenarnya kawan-kawannya masih hidup saat ini, kawan-kawannya itu sekarang punya nasib dan jalan hidup masing-masing, tapi mereka begitu mencintai Wiji, mereka begitu perhatian pada Wiji, dan semangatnya Wiji, tokoh yang akan saya filmkan itu masih hidup. Nah, lalu problematika yang muncul berikutnya adalah ketika saya juga berpikir bahwa ada keluarga yang masih berharap pada satu kehadiran sosok ayah, suami, yang sampai hari ini itu hilang. Perkara hilang itu kan bukan perkara mudah bagi setiap manusia gitu. Kita kehilangan yang bisa kita lihat, misalnya ayah meninggal itu, kita seperti punya satu momen perpisahan yang kemudian bisa kita istilahnya kita bisa ukur gitu, atau kita bisa rasakan, dan kita bisa telusuri gitu sampai ke misalnya liang lahat, sampai kemudian nanti dikubur, sampai kemudian nanti di dalam apa namanya ada stupa atau ada memorial gitu yang di atas kuburannya itu, yang kita bisa kemudian hadir terus-menerus dan masih punya semacam relasi emosional menggunakan satu bentuk material berupa kuburan. Misalnya itu kehilangan yang berupa kematian, yang kita bisa kemudian sangat ukur gitu, atau misalnya tangible gitu. Tapi kalau kemudian yang hilang itu adalah sosok yang sebenarnya ada tapi tiba-tiba hilang tanpa ada kabar apapun, nah keluarganya masih mengalaminya, bahkan sampai sekarang saya kira. Itu sesuatu beban berat. Beban berat karena itu membawa seolah saya ingin menghidupkan sesuatu. Maka kemudian dalam kebingungan itu saya datang ke keluarganya Wiji, saya bertemu dengan keluarganya dan saya berbicara cukup intens dengan putri beliau, Fitri Ngantiwani, yang menyatakan bahwa Bapak adalah seorang seniman yang kemudian menerjemahkan situasi dan kondisi sosial ke dalam karya seni berupa puisi. Dan Mas Anggi dan teman-temannya ada juga seorang seniman yang akan menerjemahkan Bapak. Maka kemudian saya berharap Mas Anggi juga punya kebebasan seluas-luasnya untuk menerjemahkan ayah saya. Jadi itu adalah salah satu momen di mana saya punya stress release, atau punya suatu kebebasan seperti kemudian diberi ruang untuk kemudian bisa menerjemahkan atau bisa kemudian menghadirkan Wiji dalam sebuah film. Next, dalam kebingungan juga saya kemudian membuat riset. Riset yang saya bikin adalah riset yang sebenarnya gini, Wiji Tukul ini setahun sebelum film dibuat, itu ada satu terbitan dari majalah Tempo yang sebenarnya cukup komprehensif, menceritakan pelarian Wiji, atau bahkan menceritakan siapa Wiji Tukul mulai dari ketika dia masih ada di Solo, di sebuah sanggar di pinggir kali, sampai kemudian hilang. Jadi itu ada satu perjalanan kronologis, mulai dari awal sampai kemudian menghilangnya Wiji Tukul. Termasuk mewawancarai orang-orang yang sebenarnya punya andil untuk menyembunyikan atau punya andil pada proses-proses hidup Wiji Tukul. Nah, gitu. Itu cukup komprehensif. Nah, dari situ saya bisa menelusuri sosok Wiji ini punya banyak dimensi hidup, punya banyak fase dalam hidup dia. Dan fase yang kemudian memang kita putuskan untuk jadi film adalah fase di mana sebenarnya fase itu paling minimal diketahui oleh banyak orang, yaitu fase di mana kita si Wiji ini pergi atau bersembunyi di Pontianak, di Kalimantan, setelah dituduh sebagai provokator untuk kerusuhan 27 Juli, yang kemudian ancamannya cukup serius, ancaman ditangkap atau ditembak, tempat tembak mati di tempat oleh militer. Jadi dia juga punya satu
fase hidup yang dia mengawali pelariannya itu dengan sebenarnya penuh ketakutan. Kemudian saya meriset di sekitar situ. Saya meriset di sekitar fase itu. Meskipun saya juga melihat berbagai macam kemungkinan meng-squeeze the time atau memampatkan waktu sosok Wiji ini yang kemudian kehadirannya dia di tahun 90-an itu tidak lepas dari sejarah hidup dia di tahun-tahun sebelumnya. Dari mana saya menelusuri sejarah hidup dia? Selain saya bertemu dengan orang-orang, teman-teman dia, kawan-kawan dia yang masih bisa ditemui, saya juga kemudian melihat ke puisinya. Next slide. Saya melihat ke puisinya. Puisi Wiji Tukul ini seperti sebuah buku harian. Kalau teman-teman melihat semua puisi dia dalam buku kumpulan puisi yang diterbitkan lagi oleh Gramedia, ada beberapa elemen puisi yang sangat spesifik. Antara lain adalah ada satu penanda waktu di mana dia membuat puisi. Itu wajar, umum sekali puisi ada penanda waktu. Tapi kemudian kalau kita melihat, Wiji selalu memberikan latar tempat ketika puisi itu ditulis. Jadi ada misalnya sebuah kampung, atau sebuah tempat pinggir kali, atau kemudian di batas sungai. Misalnya waktu itu ada satu puisi, tentu saya tidak hafal semua puisi yang diceriku, tapi saya bisa ceritakan kira-kira ada satu puisi yang bercerita tentang ada sekumpulan pemuda karena kurang makan di kampung seberang kali, mereka menangkap anjing lalu memakannya. Jadi ada cerita itu dalam puisi bait-baitnya itu memunculkan sebuah ruang. Tadi pertama waktu itu juga selain muncul dalam tanggal, Wiji juga sering menuliskan puisi itu dalam sebuah kerangka waktu. Misalnya dalam waktu kemerdekaan, waktu bubaran pabrik, bubaran pekerja pabrik. Waktu misalnya ada waktu di mana sebuah gedung diresmikan di Pontianak, gedung sebuah partai diresmikan di Pontianak. Jadi kalau kita menggeluti puisinya, kalau kita memasuki puisi-puisinya, puisi Wiji bukan kita. Ketika saya masuk ke dalam puisi-puisinya, puisi Wiji itu memberikan saya bantuan yang sangat besar untuk membuat konstruksi atas waktu dan atas ruang, di mana puisi itu tercipta, di mana kemudian gagasan tentang ketika kita berbicara film itu sebenarnya adalah ruang waktu yang kemudian diciptakan, maka puisi-puisi Wiji itu seperti scene-scene yang sebenarnya dengan ketika kita jeli kita bisa memasukkan peristiwa di dalam. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi selain riset-riset yang menggunakan riset pustaka, beberapa bahannya dari Tempo, beberapa saya kemudian masuk ke dalam sebuah situs perpustakaan di Ohio State University yang mereka menyimpan banyak tulisan tentang Indonesia zaman itu. Bahkan saya juga mencari terbitan-terbitan independen yang dulu sempat diterbitkan oleh, misalnya ada satu terbitan majalah mahasiswa di Malang ketika mereka mengundang Wiji untuk berbicara di sana. Kemudian ada semacam laporannya. Jadi bukan kemudian saya berupaya untuk kemudian mencari sejarah yang kronologis dan istilahnya utama, tapi saya kemudian mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan menghadirkan Wiji itu dalam sebuah narasi kecilnya, dalam peristiwa-peristiwa kecil yang dia alami. Dan puisi itu lagi-lagi membantu, sangat membantu sekali. Wiji juga membuat puisi yang tidak hanya berbahasa Indonesia. Wiji membuat puisi berbahasa Jawa. Beberapa puisi, karena saya kemudian memahami bahasa Jawa, maka saya kemudian juga tertarik dan pengen memasukkan nuansa bahwa Wiji yang kemudian paling dikenal dalam puisi dia hanya ada satu kata lawan, puisi yang di semua
saya kira di semua pergerakan itu juga dipakai, bahkan kemudian sampai ke kaos, sampai ke tembok-tembok dan semuanya kayak gitu. Juga pernah menciptakan puisi-puisi yang unik, lucu, gitu. Jenaka, tentang sebuah warung yang di situ ada pelacur yang kemudian disenangi oleh orang yang datang dan sebagainya. Atau puisi-puisi bahasa Jawa tentang keheningan. Kan. Nah, puisi itu juga masuk dalam film sebenarnya, meskipun tidak ter-highlight. Kira-kira seperti itu ketika kita berbicara mengenai puisi-puisi. Jadi saya sangat terbantu dari puisi-puisi yang diciptakan. Selain puisi sebenarnya adalah cerpen-cerpen ketika Wiji menulis dengan nama pena. Ada menggunakan nama pena Aloysius Sumedi dan lain-lain. Next. Jadi kalau teman-teman pernah menonton film Wiji Tukul yang berjudul Istirahatlah Kata-Kata, film ini dibuat hanya dengan 45 halaman naskah. Di sini saya tunjukkan ada 4, ini halaman terakhir dari naskah. Saya membuatnya selama sekitar mungkin 2 tahunan, 1,5 sampai 2 tahun gitu. Dan kemudian saya berhasil mencoba memampatkan cerita tentang Wiji yang kemudian menggunakan waktu sinemanya, waktu filmnya itu adalah ketika dia berada di Pontianak. Saya ini pertama kali mungkin saya bicara di depan umum, saya menyatakan ini bukan draft bukan satu-satunya draft yang saya buat tentang film tentang Wiji Tukul. Saya pernah membuat satu draft yang kira-kira dimulai dari satu masa di mana Wiji berusia SMP, dimulai dari sebuah suasana nonton bioskop yang Wiji sedang memberikan satu tiket kepada adiknya Mas Wahyu Susilo untuk masuk ke sebuah pertunjukan film Indonesia. Sampai kemudian perjalanan dia berteater, artinya saya mau bilang bahwa saya punya satu draft lagi yang panjang, yang kemudian rentang waktunya panjang. Tapi boleh saja dikatakan bahwa kemungkinan untuk membuat film seperti itu membutuhkan resource yang sebegitu banyak, membutuhkan biaya yang sebegitu besar, karena saya membuat rentang waktu yang panjang sekali. Pilihan untuk kemudian berada di Pontianak itu pilihan yang paling visible buat kami, paling memungkinkan buat kami, di samping bahwa sebenarnya sejak awal kami juga tidak pernah menunjukkan bahwa film ini adalah sebuah film biopik. Film ini adalah film yang terinspirasi dari puisi-puisi dan kehidupan Wiji Tukul. Jadi bukan biopik yang kemudian formulasinya seolah-olah harus menghadirkan sebuah kisah hidup yang begitu panjang. Meskipun tidak sepenuhnya harus demikian. Mungkin itu juga yang menjadikan beberapa orang merasa jengah dan kemudian bertanya tentang kenapa Wiji Tukul menjadi seperti itu di film. Seperti itu. Tadi ada slide yang mudah ditonton, itu ada tulisan kenapa Wiji Tukul seperti itu kira-kira. Nah, itu kira-kira saya mau bicara seperti itu. Cuman kalau dilihat dari body naskah ini, 45 halaman ini menjadi 1,5 jam, itu itu sebuah proses kreatif yang kemudian memang saya sendiri punya kecenderungan untuk seperti itu. Naskah film pendek saya itu kadang cuma 5 halaman tapi jadi 20 menit misalnya. Atau ya memang mungkin karena tempo dan sebagainya membuat naskah yang tidak terlalu panjang ditulis itu menjadi sebuah film panjang. Tidak menggunakan konvensi Hollywood yang menyatakan bahwa 1 halaman naskah itu seolah-olah adalah 1 menit. Kira-kira saya tidak mengakui konvensi tersebut karena tidak pernah berhasil saya melakukannya. Apa yang kemudian termaktub di naskah itu juga menjadi apa yang sebenarnya juga dilihat oleh teman-teman sekarang. Next, coba. Di ending film Istirahatlah Kata-Kata ini juga sama persis seperti yang ditulis di naskah, di mana si Pon menyapu terus-menerus sampai kemudian muncul tulisan tentang keberadaan Widi yang tidak ada sampai hari ini. Kalau kemudian, coba next slide-nya. Kalau kemudian kita tahu bahwa pilihan-pilihan saya untuk membuat Wiji Tukul film Istirahatlah Kata-Kata seperti itu bukan berarti lalu menjadi pilihan yang brilian, minim kritik. Sebenarnya saya yakin film ini juga besar karena atau punya dibicarakan terus-menerus karena juga sebenarnya film ini dikritik sana sini. Jadi bukan kemudian karena
keberhasilan filmnya sendiri, tapi juga karena bagaimana kritik itu dilakukan terhadap film ini. Dan saya merasa sangat senang ketika kemudian ini memicu banyak pembicaraan. Kritiknya bukan semata-mata pada bentuk filmnya atau bagaimana menghadirkan Wiji Tukul kok begitu kan gitu, tapi juga kepada bagaimana film ini juga ditayangkan di tempat-tempat yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak ramah untuk didatangi atau tidak sesuai dengan semangat Wiji dalam bahasa mereka. Tentu saja itu adalah upaya yang kami lakukan supaya kemudian ada semacam kenang-kenangan yang bisa kita buat dalam rupa sinema, bukan dalam rupa sebuah tayangan yang mungkin memang berbasis advokasi pada isu yang spesifik. Karena kami yakin sebenarnya yang kami lakukan ini sebenarnya seperti sedang menulis sebuah novel gitu, atau seperti menulis sebuah puisi atas sebuah situasi, dan bukan sedang membuat pamflet yang ditempel di tempat-tempat yang terbuka. Kira-kira seperti itu. Next, saya agak lupa slide-nya apa, tapi sebenarnya kenapa saya membayangkan atau akhirnya menghadirkan Wiji seperti itu, tidak lain tidak bukan itu adalah kembali ke awal di mana saya ini orang yang berjarak pada situasi yang sedang saya bangun di film ini. Tapi kemudian saya punya eager untuk meriset, untuk kemudian melihat, membaca puisi, bertemu dengan orang-orang, dan kemudian saya membuat tafsir atas itu. Jadi itulah yang sebenarnya melatar belakangi atau menjadi satu rentetan yang membuat saya membuat keputusan-keputusan yang bisa jadi mungkin tidak nggak tahu apakah lazim atau tidak ya, ketika saya nggak bisa laziman karena saya juga tidak bisa mengukur kelaziman dalam diri saya, tapi akhirnya muncul sebuah proses atau sebuah film karya, istilah kata-katanya seperti itu. Saya anak muda yang kemudian mencoba menafsir sebuah zaman yang kita semua tahu bahwa gelap. Mungkin tafsir ini adalah tafsir saya pribadi sebagai seorang anak muda, tapi bisa jadi saya tidak sendirian. Bisa jadi ada banyak orang yang sebenarnya kesulitan untuk kemudian punya akses terhadap sejarah bangsa ini. Jadi sedapat mungkin kehadiran film, istilah kata-kata, bukan untuk memberi jawaban atas pertanyaan besar tentang di mana Wiji Tukul sekarang atau menjadi bukti pengadilan untuk menuntut lagi soal Wiji Tukul dan hilangnya orang-orang lain, tapi ini adalah pintu kecil untuk kemudian membuat penontonnya masuk lagi dan bertanya lagi tentang sejarah mereka sendiri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Anggi atas pemaparannya yang komprehensif sekali. Mau singgung sedikit tadi bagaimana Mas Anggi meriset bukan cuma dari majalah gitu ya, tapi juga dari puisi-puisinya yang puisi-puisi Wiji Tukul yang juga kaya dengan konteks ruang dan waktu gitu ya, itu sangat membantu proses pembuatan film. Nah, mungkin mau tanya lebih lanjut nih Mas Anggi tentang itu. Kalau referensi dari orang-orang terdekat Wiji Tukul tersendiri gitu, dari keluarga atau teman-temannya, apakah perspektif mereka kemudian juga jadi penting bagi Mas Anggi dalam proses pengembangan cerita? Ya, penting sekali. Tentu karena saya tidak pernah bertemu dengan Wiji, jadi saya kemudian apa istilahnya mencari cerminan Wiji dari orang yang pernah bertemu dia. Cuman memang beberapa pertanyaan tentang Wiji itu juga jawabannya menarik ketika saya karena jawaban itu kan selalu didasarkan atas pertanyaan yang dibuat gitu. Jadi saya tidak bertanya pada sesuatu hal yang pada misalnya teman-temannya Wiji, pada suatu hal yang kemudian sangat umum, seperti misalnya apakah ketika dia berorasi gimana, ketika dia ketika dia berada di depan
atau apa di depan para demonstran gimana sih. Tapi pertanyaan saya kepada beberapa teman Wiji Tukul ada, Wiji Tukul itu kalau nulis di mana? Di dapur atau di pojok mana? Atau di mana? Gitu. Atau di mesin ketik atau di buku yang seperti apa? Atau dia bawa buku atau apa? Jadi pertanyaan itu kemudian justru beberapa teman Wiji gitu, kesulitan menjawab. Karena satu pertanyaan bisa saya ajukan kepada beberapa teman. Dan kemudian mereka lalu seperti sadar, oh iya ya, kita tuh nggak pernah melihat Wiji menulis ya. Jadi selama ini dia menulis gimana gitu, misalnya seperti itu. Tentu ini juga bukan suatu jawaban yang saya harapkan, karena yang saya harapkan adalah kan saya bisa memvisualkan bagaimana dia menulis gitu. Tapi ternyata tidak, ternyata sulit untuk beberapa teman Wiji waktu itu. Kemudian oh iya ya, gimana? Mungkin dia bisa menulis di sini, mungkin dia bisa menulis di sini, kayak gitu. Atau beberapa apa namanya suatu apa namanya cerita-cerita kecil tentang Wiji yang pernah ke Australia dengan kawan dia. Karena suatu apa namanya ada suatu pertemuan bukan partai saya kira pertemuan semacam pertemuan teater atau apa kayak gitu, saya agak lupa detailnya. Tapi kemudian untuk melatih bahasa Inggrisnya itu karena kan waktu pementasan teater itu kemudian dia harus berbahasa Inggris, katanya seperti itu. Tapi dia kesulitan mencari ini bahasa Inggris. Jadi yang dia lakukan itu adalah mengumpulkan koin-koin, kemudian menelpon orang-orang random dengan koin itu. Jadi menelpon di telepon umum itu. Terus dia latihan bahasa Inggris. Saya dapat apa namanya cerita seperti itu dari kalau nggak salah dari Daniel Indrakusuma. Artinya menarik sekali kan seorang Wiji ini. Dia itu kalau saya melihat apa namanya dari citra yang diceritakan oleh teman-temannya itu, dia itu selain sangat berpengaruh, itu sangat outspoken, tapi dia juga ada bikin jengkelnya gitu. Orangnya itu agak menjengkelkan terkadang seperti itu. Termasuk ketika misalnya mau pinjam buku. Si Pak Halim Hadi itu pernah bercerita, Wiji itu kalau udah mau minjem buku, dia kayak nggak peduli gitu loh. Mau pinjam buku apa itu, Pak Halim, Mas Halim, aku pinjam buku. Nanti dulu, aku mau pinjam buku ini, pinjam buku. Jadi kayak ngejar-ngejar terus gitu. Karena memang Wiji ini kan tidak pendidikan formalnya kan tidak lulus SMP dan SMA. Tapi keinginan dia belajar untuk membaca itu tinggi sekali. Gitu. Jadi menurut saya figur orang yang ngotot untuk kemudian meminjam buku supaya dia bisa belajar itu kan sesuatu hal yang bisa jadi kan menjengkelkan, tapi kan kita tahu maksudnya, kita tahu bahwa dia sebenarnya sedang haus akan sebuah pengetahuan. Kemudian juga dari keluarga gitu ada cerita kecil tentang Wiji yang karena diawasi kemudian dia berak di dalam rumah gitu karena WC-nya itu terpisah dari rumah. Kira-kira seperti itu. Itu yang juga kemudian saya bentuk pada kesini. Di ending. Kira-kira seperti itu. Oke, mau mengingatkan lagi kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung kirim aja ke kolom chat, nanti aku bacakan gitu. Ini tuh gimana sih orang-orang ikut kayak gini tuh gimana sih kok kita cuma bertujuh di sini tuh pada di mana sih yang ikut? Beda gitu Mas ininya. Oh, tempatnya. Oh gitu. Ini khusus Maaf ya, saya itu bicaranya. kayak gini-gini baru-baru aja jadi kok tiba-tiba cuma bertujuh gitu. Oh mereka ada di webinar kata. Oh bisa dada. Oh saya bisa dada. Halo. Ada berapa orang di situ? Ada banyak nggak? Gimana Mbak Nana? Ada berapa orang? Dicek ya. Katanya lagi dicek. Oke. Mungkin aku kasih pertanyaan dulu kali ya Mas Anggi. Nah, kan tadi Mas Anggi juga sempat menyinggung kalau udah mulai kenal atau menggali gitu tentang Wiji Tukul sejak kuliah ya tahun 2000-an. Nah, kemudian pasti punya kesan tersendiri tentang Wiji Tukul saat itu. Kemudian ketika Mas Anggi dalam proses pembuatan film mempelajari lebih dalam tentang Wiji Tukul ini, apakah kemudian ada perubahan kesan gitu Mas Anggi terhadap Wiji Tukul?
Sebenarnya sejak jadi gini, Pak, saya itu tinggal di sebuah kampung yang beberapa organisasi kepemudaan berbasis agama itu cukup aktif gitu. Nah, ada teman itu yang sudah kuliah gitu. Saya itu dulu aktif di pemuda Katolik gitu ya. Ada beberapa teman yang waktu itu masih SMP. Jadi tapi di acara-acaranya juga pasti acara-acara yang berhubungan dengan ibadah gitu. Jadi ada teman yang waktu itu sudah kuliah, dia itu sering ikut dia aktivis lah gitu. Kemudian dia sering bawa pulang beberapa kabar itu yang termasuk di dalamnya adalah misalnya selebaran-selebaran dari organisasi pro demokrasi. Salah satunya adalah lagu Tikar Pastikan Pandan atau beberapa puisinya Wiji Tukul. Dan itu menarik sekali karena waktu itu saya punya resistensi atas itu. Jadi saya itu seperti tidak mau kemudian ada pada istilahnya bujukan dia gitu untuk kemudian melihat ini karena ya saya SMP di kampung itu juga gitu, di SMP ku itu tidak terlalu jauh dari rumah gitu. Jadi memang ini pikiran saya juga pasti sangat sempit gitu. Nah, waktu kemudian kuliah, kemudian saya bisa mengenal, misalnya saya pernah sering ikut diskusi di beberapa diskusi di sebuah LSM di Yogyakarta sebagai peserta diskusi saja sih, tidak aktif dalam organisasinya atau di LSM yang cukup menarik itu namanya INSIS gitu. Terus kemudian di situ juga ada rumah sinema, awal rumah sinema. Terus kemudian di situ saya mulai dekat dengan isu-isu sosial, dan kemudian tentu di kuliah kan juga ada beberapa dosen atau beberapa mata kuliah yang kemudian mensyaratkan sebuah analisis sosial yang apa ya istilahnya, yang sebagai bentuk dari cara kita belajar ilmu sosial kan. Ya, lalu kemudian tentu ketika diminta untuk membuat filmnya, yang saya harapkan itu bukan kemudian melihat Wiji sebagai sosok yang sudah saya kenal sebelumnya, tapi informasi-informasi yang ingin saya dapatkan adalah Wiji yang tidak pernah saya kenal gitu. Jadi Wiji yang saya kenal waktu SMP itu ketika tadi saya bilang punya asa ada resistensi, itu kemudian ketika saya kuliah saya melihat Wiji Tukul salah seorang yang hilang di tahun 98, banyak orang yang hilang juga. Kemudian juga ada euforia waktu itu membuat film, tema-tema yang muncul yang memang kemudian bukan tema-tema, ada beberapa tema politik yang didiskusikan di beberapa tempat tadi saya sebut. Lalu kemudian ketika saya harus membuat film di tahun 2014 kayak gitu, 2013-2014 itu saya pengen melihat Wiji dari sudut pandang yang lain gitu. Kalau ditanya ada dunia lain, itu jelas berbeda gitu. Saya menganggap awalnya Wiji adalah tokoh sebuah tokoh yang keras gitu. Tapi kemudian ketika saya mengenal Wiji, dia ternyata juga punya kesepian, dia juga punya ketakutan, dan itu tercermin di beberapa puisi dia dan beberapa cerpen dia. Di cerpen dia yang saya masukkan ke film itu ada satu baitnya itu dia pernah bilang bahwa ada suatu ketakutan yang dia alami gitu ketika dia tidur dan seperti ada yang mendatangi rumahnya kayak gitu. Jadi ada saya menerjemahkannya sebagai ketakutan ya. Karena saya membaca kata per kata, saya membaca situasinya, saya menghubungkan dengan situasi dia yang buruan gitu. Saya membacanya sebagai ketakutan. Yang kemudian juga tidak melo ketakutannya gitu. Tidak kemudian dijadikan dia untuk kemudian menyerah gitu. Tidak, ketakutan dia rasanya adalah amunisi dia untuk juga tetap bergerak. Enggak dengar suaranya. Oh ya, sorry.
Ini ada pertanyaan dari salah satu audiens. Anda beberapa bersama Gunawan Marianto sebagai aktor utama di film ini yang notabene dia juga seorang penyair. Adakah proses bertukar ide dengan Gunawan Marianto tentang menginterpretasi puisi dalam sebuah film? Ya, saya kira salah satu alasan kenapa saya memilih Gunawan Marianto adalah karena dia seorang penyair. Jadi dia memahami tubuh puisi. Dia punya kejelian pada kata-kata. Dia tahu bagaimana seorang penyair itu memilih kata per kata dalam yang menjadi ini dia yang akhirnya kemudian dia susun menjadi satu bait atau satu kalimat dalam puisi, baris dalam puisi. Nah itu memang kalau pertanyaannya apakah ada bertukar ide atau apa, ya jelas. Pertama saya mungkin harus menjelaskan Gunawan Marianto itu senior saya gitu. Jadi di Jogja itu ada satu teater namanya Teater Garasi yang saya kagumi sekali. Saya itu penonton Teater Garasi dan juga pernah bekerja sih, menjadi volunteer Teater Garasi. Jadi ketika kemudian ada hal yang kemudian saya ingin diskusikan tentang keaktoran dan sebagainya macam itu, ya saya datangnya ke Teater Garasi, ke teman-teman di sana. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari aku, Mas. Kan kalau Wiji Tukul sendiri terkenal sebagai aktivis yang memanfaatkan puisi untuk mengekspresikan perlawanan atau kritiknya gitu kepada pemerintah. Nah, menurut Mas Anggi sendiri, apakah kemudian jadi penting untuk menghadirkan film yang puitis pula untuk merepresentasikan Wiji Tukul ini di film? Rasanya memang itu tadi. Sebenarnya kita selalu punya pilihan fase sebagai seniman, kita punya pilihan untuk menentukan fase mana ketika kita diminta untuk membuat film atau kita punya ide untuk membuat film tentang seseorang. Jadi pilihan saya ketika menunjukkan fase Wiji yang mungkin tidak dalam kondisi dia yang sebagai aktivis tapi sebagai buron, itu adalah pilihan yang sebenarnya aspeknya banyak. Tadi saya sebut bahwa kemudian ada juga saya sebut resource, bahwa kemudian tidak sepenuhnya sebuah film itu harus dipaksakan untuk merengkuh semua hal atau menghadirkan semua hal dari sosok dari sebuah tokoh ketika memang tidak punya resource yang cukup. Karena apa? Karena justru malah kemudian yang tidak muncul dalam film, kuncian yang tidak muncul dalam film ketika itu dipaksakan adalah believability. Penonton justru akan punya resistensi ketika sebuah film menghadirkan sosok yang tidak believable hanya karena ruang film, ruang waktu, ruang sinema yang dibangun oleh si seniman film ini tidak believable, tidak mampu menghadirkan sesuatu hal yang nyata dan kemudian dekat kepada si penontonnya. Maka kemudian saya berstrategi. Strategi yang muncul saya dalam film adalah saya tidak kemudian harus menunjukkan seluruh waktu dan tentang hidup ini. Saya tidak harus menunjukkan satu rentang waktu yang sudah dikenali orang-orang atas Wiji itu. Jadi ketika bulan Wiji itu sudah dikenal sebagai orang yang outspoken, sebagai orang yang kemudian meledak-ledak, sebagai orang yang mampu kemudian membangkitkan semangat demonstran, saya ingin mencoba menghadirkan Wiji dalam ruang yang sepi, dalam ruang yang mungkin tidak pernah muncul di benak orang-orang bahwa ada seorang yang begitu kuat, kemudian ternyata punya satu keputusan atau punya satu situasi batin yang kemudian memang tidak umum dilihat dari sosok seorang pahlawan. Jadi bukan semacam hero story, tapi mungkin jadi kayak bagian yang lebih kelam dari perjalanan seorang pahlawan. Kalau bicara tentang puitis atau tidak puitisnya, saya kira saya tidak bisa meninggalkan akar dari seorang Wiji yang sebenarnya bekerja dengan kata-kata, bekerja dengan puisi-puisinya. Puisi-puisinya lugas
Dan sebenarnya saya mengupayakan segala sesuatu dalam film ini itu tidak pernah mencoba menjadi puisi-puisi yang manis. Kalau dilihat gambarnya juga saya tidak memperindah apa-apa. Film, istilah kata-kata itu gambarnya amburadul buat saya. Maksudnya saya nge-shot sesuatu hal yang sebenarnya saya taruh kamera dan kemudian kita tidak mendesain apapun. Kita tidak pernah menaruh sesuatu yang membuat tempat itu jadi cantik. Justru yang kita lakukan adalah mengurangi. Saya berpesan waktu itu pada art director saya. Ini namanya Deki Yudanto. Di film ini kamu tidak perlu menambahkan sesuatu. Yang perlu kamu lakukan adalah mengurangi sesuatu. Jadi bentuk yang sudah ada di depan kamera itu harus dikurangi supaya dia sederhana. Dan kebanyakan yang ada di depan kamera itulah benda-benda asli yang kita tidak menaruhnya. Ada satu momen di saat adegan Wiji naik sepeda di sebuah lorong kosong dan ada mobil warna hijau di ujung lorong. Lokasi itu saya temukan ketika tempatnya masih ramai banget. Dan kemudian saya nanya, ini sepinya kapan? Oh, sepinya hari Minggu. Ya udah kita syuting hari Minggu. Pada saat tutup semua, kita pasang kamera, kita shoot satu adegan dia naik sepeda di situ. Kemudian mobil yang warna hijau itu tidak kita taruh karena memang ada di situ. Dan itu jadi satu penanda waktu juga tampak seperti tahun 90-an. Padahal kita syuting di Pontianak itu tahun-tahun. Jadi itu kira-kira. Kalau misalnya kemudian ada air putih yang ada semutnya atau ada apa gitu. Misalnya ada orang berpikir seperti itu. Ya memang air putih ada semutnya juga bisa juga gitu kan. Jadi kadang-kadang saya saya senang ketika kemudian sebuah film itu menghadirkan pemikiran-pemikiran yang mungkin bahkan jauh lebih mendalam daripada yang pernah saya pikirkan ketika membuatnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Film Istirahatlah Kata-Kata bercerita tentang puisi. Nah, mengapa Mas Anggi justru memilih menghadirkan filmnya dengan sunyi? Nah, ini kan sempat dibahas juga tadi sama Mas Anggi ya, sekilas. Ada mau ditambahin lagi mungkin Mas Anggi? Ini juga satu istilahnya semangat yang coba saya lihat dari puisinya Wiji itu yang bukan puisi yang terkenal ya. Ada satu puisi berbahasa Jawa judulnya Eng Telengeng Ning. Eng Telengeng Ning itu artinya dalam sebuah kejernihan yang dalam gitu kira-kira. Atau dalam sebuah situasi yang jernih dan dalam dan sepi. Gitu. Nah, saya kadang terpikat pada satu dua puisi atau bahkan satu bait gitu yang kemudian memberi spirit pada saya untuk kemudian menghadirkannya terus-menerus dalam film. Atau satu puisi di mana Wiji menuliskan dia sedang berada di sebuah kamar sendirian dan mengintip dari lubang kunci sebuah perayaan 17 Agustus di luar sana, di mana dia merasa terpenjara sebagai buron. Nah, saya melihat itu sebagai suatu ironi antara ruang yang safe area dia atau tempat aman dia, yaitu sebuah kamar, dan sebuah perayaan tentang kemerdekaan di luar sana. Nah, itu yang kemudian menyemangati saya kadang-kadang. Satu dua kalimat. Plus sama sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya tidak setiap hal yang ada dalam film itu sunyi. Tidak fair kalau kemudian dianggap semuanya sunyi. Peristiwa di kafe, di mana kalau di trailer itu ada di akhir, di waktu Wiji bilang kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai, itu saya hadirkan sebagai sebuah dimensi Wiji yang dalam kondisi dia buron, dia pergi ke kafe, dia minum-minum dan berpuisi. Itu tentu berbeda dengan ketika dia berada di depan mahasiswa atau buruh, kemudian dia berpuisi atau berorasi atau kemudian memimpin sebuah demonstrasi misalnya, atau kemudian dia membakar semangat para aktivis buruh misalnya seperti itu.
berbeda kadar kemerdekaannya, berbeda kadar meluap-luapnya seorang Wiji. Berada di kafe dalam kondisi buron, kemudian berpuisi, kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Itu sebuah teriakan yang jauh lebih keras daripada kemudian ketika kita menghadirkan sosok Wiji ini di depan para demonstran. Tentu secara visual, tentu secara sinematik itu dibangun dalam sebuah pilihan tata kamera yang seperti kamera pengintai CCTV, maka itu ada di atas kan kayak CCTV yang selalu mengawasi. Nah, kan tidak tunggal ya, kalau dalam film itu kan keputusannya tidak tunggal, tidak kemudian hanya kata-kata saja, tidak kemudian hanya dialog saja, tapi juga tata kamera, pergerakan kamera, blocking, keaktoran dan semuanya itu kan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya membangun sebuah film. Misalnya bayangkan, misalnya misalnya saya memasukkan puisi, maka hanya ada satu kata, lawan. Tapi situasinya kamera saya tarik jauh, Wiji berada di kapal, kemudian dia membacakan puisi itu. Hanya ada satu kata lawan, itu pasti berbeda dengan nilai atau aura puisi itu ketika dibandingkan dengan sebuah adegan yang lain, misalnya. Atau membacakan puisi hanya ada satu kata lawan, misalnya menggantikan kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Itu bakalan lain lagi. Tapi artinya bahwa keputusan film itu mungkin berbeda dengan keputusan ketika kita film fiksi terutama kayak itu kita menghadirkan misalnya dalam dokumenter atau misalnya dalam sebuah pembacaan puisi atau panggung. Oke, menarik banget Mas Anggi. Nah, mungkin tadi kan memang dalam membuat film ini pastinya banyak menggali masa lalu gitu. Nah, apakah Mas Anggi juga mengembangkan istilah kata-kata juga dengan disesuaikan dengan latar waktu saat ini mungkin untuk membuat anak-anak muda bisa lebih relate dengan filmnya? Terkadang tidak ya, terkadang kita itu membuat film ya karena film itu rasanya seharusnya sebuah film itu dibuat dalam sebuah ketulusan bercerita. Perkara nanti film itu menjadi abadi, kemudian terus-menerus kontekstual, yaitu nasib film itu baik gitu, bahasanya itu terjalin dengan baik dengan masa yang kemudian dilalui bersama-sama dengan society gitu, dengan masyarakatnya. Jadi saya kira tidak ada kemudian bicara konteks itu rasanya kok tidak ya. Atau mungkin tidak sadar, atau mungkin rasanya enggak rasanya kalau kita berbicara tentang anak muda saat ini tentu juga bukan kemudian cara tutur yang seperti ini yang diharapkan. Pasti ada cara tutur yang lain gitu. Atau misalnya kalau kita berbicara misalnya di zaman-zaman saya membuat film itu waktu itu kalau nggak salah itu ada demonstrasi ormas yang berjilid-jilid gitu. Aku agak lupa. Jadi mungkin memang kemudian kesan demonstrasi itu jadi berbeda dengan ketika misalnya Kejayaan Memanggil. Berbeda misalnya ketika kita sekarang melihat tolak RUU Cipta Kerja yang digerakkan oleh mahasiswa misalnya. Waktu itu mungkin mahasiswa belum bergerak, itu masih biasa aja. Dan kemudian memang di filmku juga tidak ada demonstrasi gitu. Meskipun ceritanya tentang seorang aktivis gitu yang kemudian memang kerap berdemonstrasi. Rasanya kemudian tidak ada satu niatan spesifik untuk membuat konteks gitu. Membuat film selalu kontekstual dengan zamannya. Kita hanya menyerahkannya pada nasib gitu. Film dibuat lalu kita serahkan pada nasib film itu. Apakah pada nantinya film ini selalu kontekstual atau tidak? Nyatanya sampai hari ini masih dibicarakan. Saya tidak tahu apakah itu salah satu bentuk dari sebutan kontekstual atau tidak gitu. Bisa jadi bukan saja, bisa jadi kebetulan saja gitu.
Karena saya berharap sekarang yang dibicarakan film saya yang baru, The Science of Fiction gitu. Gitu kan. Jadi aku punya film baru, halo, aku punya film baru teman-teman, gitu kan. Bulan ini yang ngomongin istirahatlah kata-kata itu ada sekitar 4 kalau nggak salah. Saya diundang di 4 sesi untuk ngomong istirahatlah kata-kata. Sedangkan belum ada yang mengundang saya untuk bicara tentang The Science of Fiction. Bisa sekalian promosi juga Mas di sini. Oh ya, nonton ya besok kalau di bioskop, kalau bioskopnya buka. Kemudian apakah Mas Anggi secara sadar memilih sudut pandang atau keberpihakan ketika membuat film ini, Mas? Oh, kalau itu selalu ya, maksudnya saya kira setiap seniman itu selalu punya sudut pandang ketika dia berkarya. Kalau dalam istilah kata-kata ya saya pengen punya satu. Saya tidak tahu apakah ini kemudian disadari ketika orang-orang nonton film atau tidak ya. Saya sejak awal saya itu berharap agar film ini itu juga punya manfaat pada keluarga Wiji gitu. Jadi misalnya ketika saya pengen masih di situ saya menunjukkan bagaimana ending dari si film ini adalah si Fon yang dimainkan dengan sangat sempurna oleh Marissa Anita itu sendiri dan dia masih bekerja, masih menyapu kayak gitu sampai out frame suaranya masih ada kayak gitu tuh. Saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang masih hidup sekarang, yang masih kita bisa ketemui sekarang itu ya itu adalah keluarganya. Gitu. Atau kemudian di situ ada tokoh Fitri yang sudah besar gitu, bahkan jadi pembuka film ketika dia diinterogasi, ditanya-tanya kayak gitu. Itu saya juga pengen menunjukkan bahwa sebenarnya kita memang berbicara tentang Wiji yang hilang, tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya yang masih sekarang bisa kita temui, yang masih kita sekarang masih bisa ajak bicara, yang masih kita bisa sokong itu adalah keluarganya. Ya kami berupaya kayak dari pihak produser film untuk kemudian juga film ini juga memberi manfaat gitu, pada keluarganya, termasuk menjadi nggak tahu apakah sampai ke trauma healing atau tidak, tapi rasanya ya saya bisa mensyukuri itu bahwa at least keluarganya itu tidak komplain tentang kehadiran Wiji dalam bentuk yang seperti saya hadirkan seperti itu. Gitu kira-kira. Oke. Waktunya kurang lebih tinggal 10 menitan lagi. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan, mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi kali ya. Dari aku mungkin 1 lagi nih, Mas Anggi. Kan tadi Mas Anggi juga udah bilang kalau banyak banget perdebatan dan ramai lah gitu diskusi, dan bahkan penontonnya juga ramai banget waktu itu tahun 2017. Nah, gimana sih Mas Anggi selain menanggapi penilaian yang datang dari audiens, tapi juga adakah kritik atau analisis atau ulasan gitu yang menarik buat Mas Anggi dan berkesan? Banyak sekali sih sebenarnya ya. Kalau waktu itu ramai banget ya soal Wiji Tukul dan istilah kata-kata itu, dari yang pro sampai yang dihujat habis-habisan gitu. Saya disebut sebagai orang yang menderadikalisasi gerakan atau puisi-puisi Wiji Tukul itu seperti itu. Tapi maksud saya artinya sebenarnya yang paling menarik dari sebuah pola konsumsi karya seni itu sebenarnya justru kelanjutan dari layar itu, atau extension dari layar kalau kita bicara filmnya, atau ekstensi dari karyanya. Sebuah patung ditaruh di depan Bundaran HI, patungnya terbuat seni patung ya, terbuat dari bambu gitu. Kemudian banyak orang kemudian menghujat, dari yang menghujat karena sudut pandang dia yang menganggap patungnya itu tidak punya nilai seni, atau kemudian menghujat dari ngomongin politik anggaran, atau menghujat hanya karena dia dulu tidak milih gubernur yang menginstruksikan pembuatan patung dan seterusnya kayak gitu. Tapi pada dasarnya kalau saya kemudian waktu itu saya sempat berbicara bahwa ternyata ada keberuntungan yang luar biasa dari sebuah ekosistem yang riuh rendah itu,
di mana satu benda itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang dan kemudian membuat apa yang disebut sebagai karya seni itu muncul dalam percakapan yang di luar karya itu. Begitu juga aktivisme menurut saya. Misalnya ketika kita berbicara tentang seni rupa misalnya gitu, orang-orang kemudian orang-orang yang tidak dekat dengan seni rupa tiba-tiba bisa berkomentar tentang sebuah karya yang dipasang di bundaran HI itu. Atau misalnya orang yang tidak kemudian dekat dengan aktivisme bisa kemudian terbawa pada satu pendapat yang menganggap bahwa film Istilah Kata-Kata itu mendelegitimasi sebuah gerakan aktivisme misalnya gitu dengan suatu polesan sastra misalnya kayak gitu. Atau kemudian sebaliknya orang yang kemudian memang dekat dengan gagasan-gagasan sinematik itu kemudian tiba-tiba menggunakan sudut pandangnya untuk masuk ke wilayah aktivisme. Dan itu kan riuh rendah gitu. Riuh rendahnya ini kan menjadi asupan gizi buat saya sebagai kreator. Ya kan, karena saya bisa jadi tidak bisa berpikir sekomprehensif atau sebanyak itu. Yang saya hadirkan adalah tafsir yang kemudian memang ada pada ruang imajinasi saya, ada pada keterbatasan saya sebagai seorang seniman. Tapi yang menarik juga sebenarnya ketika anak-anak muda itu mengingat sesuatu dari proses menonton film ini dan isi film ini. Kemarin saya di direct message, di DM oleh seorang bukan influencer, anak muda. Dia punya pengikut Twitter yang banyak sekali. Namanya Aurelia Pizza. Dia kami berteman di Instagram, di Twitter, terus kemudian dia bercerita tentang pengalaman dia nonton Istilah Kata-Kata di bioskop Cikini. Dia memang diajak oleh gurunya menonton sesuatu hal yang itu, kemudian dia menonton film itu dengan sesuatu hal yang dengan perasaan atau excitement yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Tapi satu hal yang sebenarnya juga dia ingat adalah peristiwa ketika dia menonton itu, dia ingat handphonenya kecemplung selokan setelah menonton, misalnya kayak gitu. Cuman peristiwa menontonnya itu tuh menjadi peristiwa yang kemudian selalu melekat pada ini pribadi dia, pada pengalaman pribadi dia. Atau ada waktu itu ada yang nge-tweet mention ke saya tentang ternyata bapak saya dulu aktivis. Saya baru tahu ketika saya tadi diajak nonton Istilah Kata-Kata. Jadi film itu jadi jembatan antar generasi juga untuk berbicara tentang suatu hal. Jadi mungkin ya memang itu pilihan kesenimanan saya ketika kemudian memang saya membuat karya yang kemudian tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang atau kemudian ada yang tidak suka dan ada yang suka. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Kalau teman-teman di sini pernah melihat beberapa karya saya, mungkin memang tidak istilahnya, nggak jelas lah, mungkin kayak gitu. Saya nggak tahu, tapi mungkin juga ada yang menikmati ketidakjelasan itu. Tapi saya dengan segala hormat, saya selalu membuat karya yang jelas. Saya ingin agar karya saya itu dimaknai. Tapi bukan dimaknai seperti orang memaknai karya orang lain. Tapi bagaimana mereka memaknai karya ini yang spesifik. Karena bisa jadi isunya spesifik, bisa jadi cara tuturnya yang spesifik. Ada satu ilustrasi yang menarik yang sebenarnya dialami oleh baru-baru ini oleh saya sendiri. Saya sekarang tinggal di Bali, sekitar 1 bulan yang lalu istri saya melahirkan. Kemudian itu membuat ibu saya datang ke Bali untuk membantu kami karena kami orang tua yang belum tahu apa-apa. Kehadiran ibu saya ke Bali itu meninggalkan cucu dia yang lain di Jogja. Jadi di Jogja itu ada satu cucu lain dari anaknya adik saya yang tinggal satu rumah dengan ibu saya di kampung di Sleman. Di situ adalah kali pertama si cucu ini selama mungkin kurun waktu 2,5 tahun ini berpisah agak lama dari ibu saya. Nah, baru-baru ini ketika kemudian ada waktu yang sudah cukup lama, ketika si cucu ibu saya yang di Jogja itu melakukan video call kayak gini seperti ini,
si ponakan saya ini selalu menunjukkan sebuah situasi atau gerakan-gerakan yang tidak lazim gitu, tidak seperti ini. Tapi itu sebenarnya setelah kami analisa bersama dengan adik saya dan ibu saya dan istri saya, si anak kecil ini kesulitan untuk membahasakan perasaan apa yang muncul dari momen berjarak ini, layar ini. Jadi layar video call ini. Ketika sebenarnya dulu dengan mudah dia bisa mengekspresikan segala sesuatu itu langsung kepada neneknya, marah, suka, memeluk dan sebagainya. Dan kemudian setelah jarak waktu yang kemudian kesulitan buat si anak ini mengekspresikan kemarahan atau kangen misalnya kayak gitu, dia nggak punya bahasanya untuk menunjukkan itu. Nah, rasanya film itu harus punya dimensi seperti itu. Di mana kepada penonton, film itu harus memunculkan sebuah perasaan yang tidak terdefinisi dan tidak terukur. Itu kalau kemudian kita membahasakan film bukan untuk kepentingan hiburan semata ya. Film yang punya paling tidak saya bisa bicara bahwa film-film yang saya buat itu ada upaya untuk itu, untuk kemudian membawa penonton pada situasi lain yang mungkin tidak terbahasakan atau menghadirkan pertanyaan lain yang mungkin tidak pernah ditanyakan. Jadi pada soal society misalnya, atau soal diri, atau soal perasaan-perasaan yang melingkupi seseorang. Jadi sama seperti membaca puisi, sama seperti membaca cerpen atau novel gitu. Terkadang kita itu tidak masuk ke dalam sebuah suasana jatuh cinta. Saya membaca tapi yang muncul itu adalah suasana yang kompleks. Saya membaca novelnya Eka Kurniawan misalnya kayak gitu tuh, itu suasananya bukan jatuh cinta atau bukan benci, bukan dendam, bukan rindu, tapi entah apa gitu. Saya membaca cerpennya Budi Dharma misalnya, itu kita selalu juga masuk ke dalam suasana yang uncertain. Nah, saya belajar dari sastra tentang bagaimana film juga sebenarnya punya satu potensi untuk membawa orang pada pertanyaan yang baru, pada perasaan yang baru, yang mungkin tidak terdefinisi. Kalau perasaan-perasaannya itu sudah terdefinisi, maka seorang seniman film atau seniman sastra harus membuat satu karya lagi untuk menciptakan undefined feeling atau undefined moment again and again. Oke, Mas Anggi, ternyata waktunya udah habis nih. Mungkin makasih banyak sebelumnya. Makasih banyak atas pemaparannya yang sangat insightful dari Mas Anggi. Mungkin kalau ada singkat aja gitu kata-kata terakhir dari Mas Anggi sebelum acara ditutup tentang istilah kata-kata ataupun science of fiction atau mungkin baca proton. Oh, dari Nana, boleh promo film. Oke, teman-teman, di Instagram saya barusan saya luncurkan satu trailer film terbaru saya, The Science of Fiction, atau ada di YouTube, di YouTube-nya kawan-kawan media, atau ada di Twitter saya. Bisa melihat film itu. Film itu baru saja mendapatkan 10 nominasi Piala Citra, dibuat sejak tahun 2012, saya tulis sejak 2012, baru dapat uang beberapa tahun yang lalu. Kemudian sudah keliling di beberapa festival di dunia, mendapatkan penghargaan tadi tersebut, dan kemudian terbaru mendapatkan 10 nominasi Piala Citra. Semoga bisa tayang di bioskop pada saat pandemi ini sudah berakhir, atau belum berakhir tapi bioskop sudah buka dengan protokol kesehatan yang baik. Terus terima kasih juga karena inisiasi-inisiasi untuk melintas batas seperti ini antara sastra dan film dibicarakan terus-menerus, atau mungkin sastra dan aktivisme, film aktivisme. Dan itu menjadi sangat menarik karena sebenarnya ini zaman yang serba menyenangkan untuk kemudian loncat ke sana dan loncat kemari supaya kita makin tercerahkan gitu, dari ini dan nggak stres-stres amat. Terima kasih, Dinda. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sesi ini. Terima kasih juga untuk Jakarta Content Week 2020 yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya pamit undur diri dulu. Selamat sore.
dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving. Oke, ini persentase.